Astuti, MPDSI. Ya, sudah dicoba ya Bu ya Iya, Bu, ini coba di Pak. recordingnya. Apa suara saya balik ya? Oh tidak, Oh, tidak ya? ini udah bagus kok. Mhm. Suaranya udah bagus di saya. Ya, boleh untuk dicoba share screen Bu Anissa. Iya, izin share screen Bapak Ibu semuanya. Ya, silahkan. Oke, lanjut. Ya, sudah tampil Bu Anissa. Udah kalau gitu. Ya, sudah ada, sudah terlihat PPT-nya. Manajemen waktunya juga silahkan untuk dipersiapkan Bu Anissa. Baik, terima kasih Bu Neneng. Ya, kalau Bu Anissa sudah siap ya? Sudah. Ya, 20 menit ke depan layar untuk Bu Anissa, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Waalaikumsalam. Mbak-mbak dan Salam mas-mas semua nih? warahmatullahi Sehat ya? wabarakatuh. Baik, Iya. Alhamdulillah. Udah sarapan Alhamdulillah belum? sehat. Iya, Sudah, udah. sudah, Bu. Sudah ya, jangan Ya. lupa sarapan. Karena kalau nggak sarapan nanti kurang oksigen, nggak bisa nerima materi hari ini ya. Ini Oke, ya, Bu. jangan Siap, Bu. lupa berdoa ya. Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, materi hari ini yaitu tentang dampak spesies invasif dan juga introduksi terhadap keanekaragaman lokal ya. Bisa dilihat di sini banyak gambar nih, ada gambar labi-labi, ikan, anggrek, kemudian ada bunga bangkai, kura-kura, dan juga apa ini? Ini gambar eceng gondok. Iya benar. Nah, di sini siapa yang pernah melihara hewan-hewan di antara ini? Nah, barangkali Pak Hongki ya. Oh iya, Mas Hongki. Ya, Oke, ya, Mas Hongki mungkin pernah melihara kura Brazil ya. Yang ini. Nah, ya, kura ya. Brazil ini adalah salah satu contoh hewan introduksi. Nah, introduksi itu seperti apa nanti akan kita pahami di pembelajaran hari ini ya. Nah, baik. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang upaya pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. Siapa yang bisa menceritakan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Barangkali Mbak Irma. Oh ya, betul ya, Mbak Irma. ya. Jadi upaya pelestarian itu bertujuan untuk menjaga stabilitas. Nah, contohnya apa coba? Oke, Mas Heri. Oh iya, Mas Heri betul. Contohnya yaitu kemarin kita udah bahas mengurangi penggunaan plastik, pengelolaan sampah seperti organik dan juga anorganik, kemudian menanam pohon, daur ulang dan lain sebagainya. Ya, betul ya. Nah, jadi pada kesempatan, oh iya, jangan lupa absen ya. Tadi saya lupa ngabsen nih. Nah, silakan scan barcode-nya. Jangan lupa absen. Nanti kalau nggak absen nanti alpa ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang analisis, bagaimana kita menganalisis hubungan antara spesies invasif dan juga penurunan populasi spesies lokal, mengidentifikasi spesies invasif dan juga merumuskan solusinya bagaimana terhadap ancaman invasif spesies ini. Bisa dilihat ini ya, ada gambar spesies ikan ya. Ini pernah lihat nggak ikan apa ini? Nah, ini adalah ikan Hmm, Ikan patin, tuna. Oke, ikan pantai. patin. Nah, ini ikan patin ya, atau ya, Pangasiodon, tempat Bu, Mus. ya. Nah, ini ikan patin. Kemudian ada ikan palau. Nah, ini contoh ikan keanekaragaman lokal di Bengkulu yang ada di Danau Dendam. Barangkali ada yang pernah ke Danau Dendam ya. Jadi ini adalah contoh keanekaragaman lokal yang ada di Danau Dendam di Bengkulu. Ini asli tapi ya, bukan invasif. Nah, kemudian, jadi sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, silahkan scan barcode-nya, masuk, join my quiz ya. Dengan kode ini ataupun scan barcode bisa langsung masuk. Jangan lupa ya, untuk melihat pemahaman mbak-mbak dan mas-mas semua terkait pembelajaran di hari ini. Baik, kita mulai ya keanekaragaman hayati udah kita bahas sebelumnya. Nah, namun kita fokus ke keanekaragaman hayati lokal, yaitu kekayaan genetik dan juga spesies yang terbatas pada satu wilayah tentu. Nah, ternyata memiliki dua ancaman utama, yaitu kepunahan spesies lokal dan juga masuknya spesies asing maupun invasif. Bisa dilihat gambar pertama ini anggrek. Tahu nggak ini anggrek apa? Ini adalah anggrek yang sangat langka dan hanya ada di saat ini ada di Danau Dendam. Nah, ini selain di Danau Dendam itu sulit sekali ditemukan ada di Riau. Nah, karena apa dia ini? Kenapa dia hampir langka keadaannya? Itu karena eh, kondisi alam yang bisa diadaptasi, dia bisa beradaptasi itu sangat rumit ya, seperti
memiliki suhu dan pH tertentu, rawanya bagaimana, harus ada tumbuhan bakau dan lain sebagainya. Kemudian ada Rafflesia arnoldi ya, ini juga ada di Bengkulu. Barangkali ada yang pernah lihat bunga Rafflesia langsung ya, dan juga ini ada kantong semar seperti ini juga ada di Bengkulu. Biasanya juga di dekat rawa-rawa ya tempatnya ini. Nah, kemudian nah, penyebab hilangnya spesies lokal ternyata ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah perusakan habitat atau deforestasi dan juga urbanisasi, ada perburuan dan eksploitasi, perubahan iklim, polusi, dan kompetisi dengan spesies asing. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Ini contohnya ini harimau. Ini adalah harimau Bali yang diperkirakan sekarang sudah punah karena sudah tidak ditemukan lagi. Nah, ini tidak menutup kemungkinan harimau Sumatera yang ada di Bengkulu itu Panthera tigris itu bisa jadi nanti akan mengalami kepunahan kalau kita tidak bisa menjaga hutan, melestarikan hutan seperti itu. Karena kita perkembangan manusia ini kan selalu berkembang ya, mendirikan perumahan dan lain sebagainya. Jadi hal ini bukan tidak mungkin akan terjadi. Nah, kemudian ada beberapa dampak hilangnya spesies lokal. Yang pertama, kehilangan fungsi ekosistem, gangguan rantai makanan, menurunnya stabilitas, dan juga hilangnya nilai budaya dan ekonomi lokal seperti itu ya. Kemudian ini beberapa contoh kasusnya. Misalnya ini ada ini ya. Jadi ini kasus yang cukup terkenal di Danau Toba. Itu ada satu ikan namanya ikan red devil. Jadi ikan red devil ini bisa menjadi predator ketika dia sudah besar, yang menjadi predator dan memakan ikan-ikan lokal. Contohnya ikan batak, ikan baung dan lain sebagainya yang ada di Danau Toba. Hal ini menyebabkan nelayan itu kekurangan hasil panennya, hasil 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 tangkapannya karena dimakan oleh ikan ikan red devil ini. Sedangkan ikan red devil ini jika dikonsumsi konon katanya rasanya kurang enak seperti itu. Jadi sangat merugikan masyarakat bahkan sampai ke tingkat ekonomi. Kemudian ada juga saya nemukan nih bisa nanti dicari ya di Google Scholar data-data seperti ini. Nah, ini labi-labi moncong babi ini ternyata keberadaannya nih mengkhawatirkan juga karena di daerah asalnya itu tumbuh rumput namanya rumput yang berasal dari Australopithecus australis. Nah, ini ternyata rumput ini adalah invasif yang menyebabkan labi-labi moncong babi ini kesulitan dalam bertelur sehingga ya dikhawatirkan juga ya keberadaannya karena ada invasi spesies ini. Nah, bisa dilihat ini ya. Nah, ini ada kura-kura Brazil tadi. Nah, kenapa kura-kura Brazil ini dikatakan sebagai invasif? Nah, kalau ketika dia masih kecil, itu kan lucu, imut gitu ya, suka kita pengen pelihara. Nah, jika kura-kura ini sudah besar, kadang-kadang agak malas karena dia ini agresif, kemudian predatornya lumayan ini ya, lumayan berbahaya juga karena dia menggigit juga. Akhirnya kadang-kadang udah bosan terus dilepas di kolam, di rawa, akhirnya merusak ekosistem. Karena apa? Karena di rawa itu ada kura-kura lokal kita. Misalnya ini ya yang ada garis-garis kuningnya ini kura lokal kita. Ini bisa ditemukan di rawa-rawa. Ini namanya si Clemis oldami. Nah, ini akhirnya nanti akan tergerus perkembangannya karena kompetisi dalam hal mencari makanan. Dia kalah nih sama si kura Brazil. Jadi besok kalau misalnya kalian melihara, pikirkan betul-betul benar-benar ingin melihara atau enggak. Karena kalau sudah bosan, jangan sampai dilepas liarkan ke alam alam liar gitu ya. Kemudian ini juga ada ikan gabus. Nah, ini adalah ikan gabus lokal ya, dan juga ini ada ikan toman. Nah, pernah kepikir nggak kenapa ikan gabus lokal itu harganya mahal dibandingkan ikan-ikan budidaya seperti lele, nila yang ada di pasar? Kalau ini kan biasanya 60 sampai 60 sampai 80 ribu ya sekilo. Nah, kalau misalnya ikan-ikan kayak nila itu kan berkisar 25 sampai 30 ribu sekilo. Nah, kenapa mahal? Ini karena jumlahnya ini sedikit dan sulit untuk didapatkan. Biasanya yang berburu ikan-ikan ini digunakan untuk ini ya obat, misalnya pasca operasi dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada nih namanya ikan arapaima. Nah, ikan arapaima ini adalah ikan invasif dan sangat berbahaya karena dia ini eh, daya reproduksinya cepat, kemudian sangat cukup-cukup ganas dan bisa menjadi predator dan hampir tidak ada hewan yang mampu memakan hewan ini. Jadi predatornya tidak ada. Jadi dia ini
cepat berkembang di alam, kalau kita lepas liarkan di alam gitu ya, akhirnya dia memakan hewan-hewan lokal. Namun buaya pun kalau sudah sebesar ini mungkin berpikir juga ya mau memakannya. Jadi bahaya sekali melepas liarkan hewan-hewan peliharaan. Jadi awalnya ini kecil ya, kecil kayak imut-imut gitu, tapi kalau udah besar berbahaya sekali, apalagi kalau sudah dilepas liarkan seperti itu. Nah ini namanya introduksi spesies asing. Jadi nggak semua introduksi spesies itu berbahaya. Nah, misalnya introduksi spesies ini adalah spesies non asli yang masuk ke ekosistem baik disengaja maupun tidak sengaja. Contohnya ini eceng gondok. Nah, eceng gondok ini tahu nggak sih? Coba jawab nih, apa siapa ya? Eh, Mas Hongki nih. Ya. Eceng gondok ini ternyata ada nggak di Curup ya? Pasti ada ya? Ad- Ada Ada, ya? ada. Iya, jadi kalau eceng gondok kita perhatikan, kalau ketika dia sudah hidup itu biasanya blooming banyak sekali dan sulit untuk dikendalikan. Jadi tumbuhan maupun hewan lain itu sulit untuk berkembang di sana karena dia ini mendominasi sifatnya. Akhirnya apa? Ikan-ikan sulit mendapatkan nutrisi makanan karena sudah diambil. Kemudian tumbuhan lain mau tumbuh pun karena naungannya itu tertutupi oleh eceng gondok, jadi kurang sinar matahari, susah untuk berfotosintesis. Nah, ini tadi kura Brazil ya tadi udah dijelaskan. Kemudian ada ilalang. Nah, ilalang juga ya karena dia ini memiliki zat alelopati di akarnya. Makanya kalau kita lihat banyak ilalang di pinggir jalan misalnya itu kerumunannya luas, namun jarang kita temukan ada tumbuhan lain di sekitarnya itu karena dia memiliki racun yang sulit untuk di apa ya diminimalisir oleh tumbuhan lain. Kemudian ada ikan Oreochromis. Nah, ini ikan nila yang sering kita makan di pecel lele. Siapa yang suka makan pecel lele nih? Ikan lele geprek gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh introduksi spesies. Jadi dia bukan spesies lokal kita ini. Dan kalau ikan nila itu dilepaskan di alam kita itu berbahaya ya karena bisa mengganggu hewan-hewan ikan-ikan lokal seperti itu ya. Kemudian, nah, jadi spesies invasif ini mengubah ekosistem alami, rantai makanan, dan interaksi antar spesies. Seringkali sulit dikendalikan setelah menyebar dan bisa menyebabkan kepunahan lokal. Nah, ini jika dia sudah sulit dikendalikan, maka dia akan menjadi spesies invasif. Contohnya tadi ini ada eceng gondok dan juga ilalang ya. Nah, ini lucu juga nih, belum lama nih. Kapolda Bengkulu tebar benih ikan. Barangkali siapa nanti silahkan di ini ya, dicari di Google nih ya. Jadi dia Kapolda ini sebenarnya niatnya baik ya, biar banyak ikan di apa di Danau Dendam gitu disebar. Tapi ternyata ikan yang disebar ini setelah saya baca itu ikan nila. Nah, ikan nila ini adalah invasif terhadap ikan-ikan asli dari Danau Dendam. Ikan aslinya ini bisa dilihat ya, ini saya dapat bukan dari Google ya, ini dapat dari Google Scholar, bukan Google yang kayak ini ya apa yang WordPress WordPress itu. Ini dari Google Scholar penelitian orang ya. Jadi ternyata ada ikan namanya ikan kebakung dan juga ikan palau. Nah, ini ikan asli lokal. Nah, jadi kalau misalnya dia berdampingan dengan si ikan nila tentu saja akan mengganggu kehidupan si ikan asli ya, pasti itu. Karena dia akan berkompetisi cara mencari makanan. Kemudian, nah baik sekarang udah tadi dibahas ya tentang beberapa spesies introduksi dan juga spesies invasif. Jadi sekarang silakan bentuk kelompok nih. Kelompok ketua kelompoknya Mas Hongki, Mbak Irma, Mbak Cut, Mas Eri ya jadi ketua kelompok. Silahkan nanti teman-teman yang lain bergabung dalam kelompoknya. Nah, sekarang silahkan saya instruksikan kalian semua dalam kelompok itu silahkan memilih satu kasus. Nah, terserah tadi boleh yang tadi saya sudah sampaikan, mau kasus yang ada di sekitar rumah atau pernah baca Bu tentang ini. Oh, silahkan, boleh. Silahkan nanti tentukan masalahnya. Kemudian analisis spesiesnya itu seperti apa. Kemudian analisis dampaknya terhadap spesies lokal. Jadi jelaskan itu. Kemudian rancang solusi dan rekomendasi. Jadi jangan cuma cari masalah tanpa solusi. Apa siapkan solusinya ya. Oke, saya beri waktu 20 menit silahkan ini ya berdiskusi. Baik. Baik ya, silahkan. Coba ini kelompok satu deh, Mbak Cut. Nah, Mbak Cut coba ceritakan kasusnya apa. Oh ya, Mbak Cut dari Jambi ya. Ya, jadi di Jambi itu ada ikan arapaima. Baik, ya ikan arapaima itu ini ya. Jadi yang besar tadi ya memang dia eh, sulit dikendalikan ya. Awalnya itu ikan hias. Nah, kecil. Ketika sudah besar, sulit untuk dipelihara. Ngasih makannya banyak, harus dibersihkan kolam segala macam. Bosen nih akhirnya udahlah
diam-diam gitu malam-malam lepas liar ke Sungai Batanghari barangkali ya. Nah, di Sungai Batanghari itu banyak ya ikan asli ya, ikan baung, ikan ya segala macam, ikan lokal yang jelas. Nah, ikan-ikan di sana pasti akan kesulitan mencari makanan karena akan berkompetisi dengan ikan arapaima ini. Jadi berbahaya ya. Ah, coba siapa kawannya? Jangan Mbak Cu terus. Siapa Mbak yang lain? Oh ya, silakan kasih solusinya apa? Ya, jadi solusinya adalah menyerahkan ke Balai Konservasi Ikan. Iya betul, saya setuju dengan menyerahkan ke Balai Konservasi karena itu sulit untuk kita kendalikan lagi. Barangkali ada yang mau menanggapi pernyataan ini, Mbak Mbak Irma. Iya, ya Mbak Irma ngasih ini ya. Iya. Oh ya, pertanyaannya adalah kira-kira ada peraturannya nggak Bu? Oh ya, jadi peraturan perundang-undangan tentang hewan introduksi ini ada ya. Itu nanti bisa kalian googling sendiri. Ini peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2000 tentang karantina hewan dan juga tahun 2000 nomor 21 tahun 2019 tentang hewan dan tumbuhan. Nanti silakan di searching dan juga diringkas apa inti-inti dari peraturan tersebut. Oke, mungkin itu ya diskusi kita. Saya tutup ya. Ada yang mau bertanya lagi? Eh, oke, kalau tidak ada nanti silahkan ini ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh hubungi saya di luar kelas juga nggak apa-apa ya. Baik, ini kita kasih penguatan lagi nih ya. Nah, jadi spesies asing itu semuanya bisa jadi introduktif, tapi tidak semua introduktif bisa menjadi invasif. Nah, yang menjadi invasif itu jika dia berkembang dengan cepat, tidak memiliki predator alami, dan juga menggeser spesies lokal. Nah, dampaknya ini berbahaya ya, mengganggu ekosistem alami, mengganti spesies asli, mengubah struktur habitat, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Nah, ini contohnya ya, ini ikan lele. Biasa ya kita makan ikan lele, lele geprek segala macam. Nah, ikan lele yang ada di pasar itu adalah lele budidaya dan itu berbeda dengan lele sawah. Nah, lele sawah biasanya bentuknya lebih hitam, kecil-kecil, rasanya pun berbeda, agak-agak lengket-lengket tapi dia lebih manis. Nah, harganya pun juga jauh berbeda ya. Ini berkisar 25 sampai 30 ribu sekilo. Apalagi yang ibu-ibu yang suka ke pasar ini pasti tahu ini ya. Sedangkan yang ikan lele sawah ini mahal harganya, lebih mahal daripada ikan lele biasa. Nah, ini karena memang nyarinya susah. Karena apa nyarinya susah? Jumlahnya terbatas sudah di alam. Karena itu tadi, karena ya sulit untuk mengelola hewan-hewan introduktif. Ya, yang penting jangan sampai jadi invasif. Nah, oke, ini nanti mungkin kalian perlu buka YouTube ya. Ini saya putar nih. Nah, kita ambil intinya aja ya nanti. Dan amaran profesional dengan maaf, ada iklan sebentar. Pekerjaan. Nah, ini ya. Nah, nanti silahkan dengarkan. Silahkan beri catat hal-hal penting dan dirumuskan nanti silahkan dipaparkan ya kesimpulannya apa. Ya, dengarkan ya. Nah. So then they can outcompete a lot of the native species, become super abundant, and create ecological economic problems. Nah, ya, mungkin cukup ya. Baik, mungkin cukup videonya. Nah, mungkin cukup videonya. Jadi memang eh, kita tuh harus menjaga ekosistem. Jangan sampai ada bagaimana kita mengelola hewan-hewan introduktif. Jangan sampai mengganggu dan menjadi invasif bagi keanekaragaman lokal ya. Tapi mungkin kalau dibunuh, ke barangkali kita agak-agak berperi kehewanan juga ya. Barangkali ada solusi yang lain seperti ya tadi ya dibalikkan ke balai, balai karantina atau kita edukasi dulu ya dari diri sendiri ya. Baik, silahkan refleksikan dari pembelajaran kita. Apakah kamu pernah mengenal spesies asing yang merusak lingkungan sekitar? Nanti silahkan tanyakan ke diri sendiri ya, refleksi ya. Refleksi diri. Bagaimana seharusnya masyarakat dapat bersikap terhadap pelestarian spesies lokal gitu ya. Nah, ini contoh-contoh hewannya ya, nanti silahkan diamati. Baik, siapa yang bisa ngasih kesimpulan pembelajaran hari ini? Barangkali Mas Eri ya, Mas Eri belum jawab nih, belum belum ini. Baik, ya betul. Kesimpulan hari ini itu yang pertama, keanekaragaman lokal sangat rentan terhadap kepunahan dan juga introduksi dari spesies asing. Kemudian, kedua isu tersebut saling berkaitan dan dapat memperburuk krisis biodiversitas dan juga perlu upaya konservasi yang bersifat menyeluruh dan berbasis data lokal. Baik, untuk selanjutnya silahkan, nah tadi sudah dapat data ya, data analisis dan juga solusi terkait masa kasus-kasus yang sudah diangkat. Nah, untuk minggu depan jangan lupa bawa laptop nih, jangan, Bu, udah bawa laptop, jangan, harus bawa laptop, kemudian buka Canva-nya, eh, kalian buat infografis itu terkait kasus yang sudah yang kalian hadirkan sekarang, itu dibuat,
Kemudian jangan lupa kasih solusi atau pesan konservasi di infografis tersebut ya, jangan lupa. Nah, ini contoh infografisnya ya, misalnya Jogja bebas ikan invasif, Bengkulu bebas ikan invasif seperti itu ya. Terserah nanti kreasikan dalam kelompok. Nah, kemudian silahkan buka lagi ya, silahkan scan barcode. Nah, ini Ibu mau lihat sejauh mana pengetahuan dan juga analisis kalian terkait pembelajaran kita hari ini. Silahkan di-scan ya barcode-nya. Oke, selesai ya. Yang penting dan ingin Ibu tekankan pada mas-mas dan mbak-mbak semua terkait mata kuliah kita dan pembelajaran hari ini, yaitu jangan pernah remehkan tindakan kecil, karena pelestarian alam dimulai dari langkah sekecil apapun termasuk kepedulian. Jadi, misalnya kita cuma edukasi adik kita, anak kita, besok kalau pelihara hewan jangan dilepas sembarangan kalau udah bosan atau bagaimana. Yang penting kita peduli dulu dari diri sendiri. Jangan sampai tidak peduli ya, minimal harus peduli. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu kasih pantun ya. Bunga anggrek tumbuh di hutan, disapa lembut oleh embun pagi. Bukan hanya tugas dalam tulisan, tapi aksi nyata untuk jaga Ibu Pertiwi. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, kalau Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita aplaus dulu untuk Ibu Anissa Oke. dari Universitas Bengkulu. Ya, seru sekali ya dengernya, jadi tahu. Jadi jangan melepas liarkan nanti kalau kelincinya udah bosan, jangan dilepas liarkan nanti jadi kelinci raksasa, nggak gitu ya, Bu ya. Baik, Pak Yulian silakan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Neneng. Selamat Bu Anissa Puji Ya, Astuti ya. Pak. Dari Prodi Biologi Bu ya. Pendidikan IPA, Pak. Oh, pendidikan IPA. Oke, siap. Eh, Terima kasih atas eh, materinya. Yang jelas kami sudah menyimak gitu ya. Tapi intinya bukan pada persoalan itu sebenarnya kami akan memberikan apa ya input lah, saran dan perbaikan terkait dengan pembelajaran yang sudah diberikan. Oke, kalau boleh tahu ini untuk pertemuan keberapa Bu ya? Ke-11, Pak. 11 dari sorry 6, kalau pertemuannya 14, satunya UTS, satunya UAS, Pak. Jadi 16 kali pertemuan. ke pertemuan ke 16 sorry ke Pertem 14. Ke-11, Pak. Oh 11 sorry. Ya, 11 itu hilangnya spesies dan introduksi spesies ya iya betul, Pak. untuk judul mata kuliahnya. Sorry. Oke. Siap. Di dalam pertemuan ini jelas kita menggunakan berbasis kasus ya. Jadi kasusnya sudah dijelaskan tadi. Jadi sudah ada walaupun kita belum sebenarnya nanti saya akan berikan ininya terkait dengan kasusnya. Oke, nah saya ngelihat dari aspek pembukaan dulu. Pembukaannya sudah oke. Jadi kita sudah mendengar sama-sama mendengar tadi Ibu sudah meninjau ulang terkait dengan pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian ada doa juga, ada absen, kemudian selalu ada pemberian motivasi dan ini juga perlu gitu ya, Bapak Ibu semua. Di dalam setiap pembelajaran kita memberikan motivasi, memberikan semangat kepada mahasiswa kita terkait dengan ya pembelajaran terkait dengan kehidupan dan seterusnya. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah dicantumkan tadi. Nah, sekarang sekarang terkait dengan isi. Nah, isinya jujur kalau saya melihat mendengar mungkin ini karena simulasi ya. Terlalu cepat sih Bu ininya Iya, cara apa ya penyampaian. pembicaranya, ngomongnya juga terlalu cepat gitu ya. Karena mungkin saya tahu ini mengejar waktu, tapi mungkin nanti bisa ini bisa diperbaiki ya. Baik, Mungkin Pak. mudah-mudahan nanti pada real teachingnya tidak seperti itu, karena ini eh, terkesan ngebut sekali gitu-gitu ya. Dan- Oke, kemudian untuk kasus, karena kita metodenya berbasis kasus tadi ya. Jadi eh, mungkin kasusnya kalau kita memberikan itu kepada semua mahasiswa nanti kasusnya berbeda gitu ya. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya Ibu tadi misalnya kan mengatakan ada kasus di Danau Dendam misalnya katakanlah yang Polda tadi ya.
Nah, itu kan adalah kasus. Nah, kasus itu yang kita angkat. Kemudian nanti setelah itu kita serahkan kepada mahasiswa untuk bisa mengkaji terkait dengan kasus itu. Dampaknya seperti apa, terkait dengan mata kuliah seperti apa, kemudian ya istilahnya apa ya? Tadi juga ada untuk mengantisipasinya atau mitigasinya seperti apa itu. Nah, nanti kan kalau itu dibagi kelompok, setiap kelompok kan kita mengharapkan ada pembahasan atau diskusi yang berbeda gitu ya. Nah, pada saat itu terjadi perbedaan diskusi itu yang menarik sih sebenarnya untuk satu kasus, tapi itu bisa jadi eh, berbeda-beda cara penanggulangannya, cara mitigasinya, atau dampaknya mungkin mereka bisa berbeda-beda. Nah, itu yang akan menjadi kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kasusnya kita berikan kepada mahasiswa, silakan Anda tentukan kasusnya sendiri. Nah, biasanya itu pasti akan berbeda-beda dan ya mungkin untuk materi tentang spesies asing ini juga introduksi tadi mungkin itu akan tercapai, tetapi pada saat penyelesaian kasus yang benar-benar terjadi di Danau Dendam itu mungkin ya tidak. Padahal kita mengharapkan itu sih sebenarnya. Ya. Nah mungkin itu ke depannya. Jadi kasusnya itu kita saja yang menentukan. Kemudian biarlah mahasiswa yang mengeksplor seperti apa sih dia membahas itu dan ya bagaimana sampai mitigasi sampai bagaimana pencegahan dan segala macamnya gitu ya. Mungkin itu Bu ya. Tapi ini sudah oke sih sebenarnya. Nah, kemudian eh bagian akhir di bagian penutup tadi sudah ada penguatan bahasa ibunya. Tapi ini ya benar sih. Jadi kita memberikan penguatan atau memberikan kesimpulan terkait dengan apa-apa materi yang sudah kita berikan ya pada saat kita sesi diskusi atau sesi ini tadi ya ceramah tadi. Nah, itu perlu kita memberikan penguatan, kita perlu memberikan kesimpulan ya terkait dengan apa yang sudah kita berikan dan harapan kita ya. Hitung-hitung sebenarnya kalau misalnya seandainya kita bisa langsung mengevaluasi terkait dengan CPMK yang kita janjikan di dalam mata kuliah itu akan lebih baik lagi. Jadi saya merasa misalnya gitu ya dalam pengertian pada saat saya sudah memberikan ini apa ya tujuan dari pembelajaran ini sudah bisa tercapai terbukti karena adik-adik misalnya sudah bisa ya bagaimana mengatasi atau memitigasi seandainya terjadi apa ya introduksi spesies asing tadi gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengat cara mengedukasi ke masyarakat misalnya gitu ya atau segala macam. Itu tentu akan ya berdampak ya ini kita pembelajaran kita. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi secara umum oke ya. Mungkin itu tadi agak ngebutnya tadi agak mungkin sedikit di ini kan Ya, buat slow-slow aja Bu. Jadi iya, ya Pak. Mm-mm. karena memang Pokoknya, agak sedikit waktu ya, tapi ya saya akan paham gitu. Mudah-mudahan nanti pada saat di real teaching dia tidak seperti itu lagi. Mungkin itu saja. ya, Selamat terima kasih banyak, Mbak Pak. Anissa. Silakan Mbak Infonya, Neneng. Makasih. semuanya terima Baik, kasih. ya terima kasih Pak Yulian. Kita aplaus dulu untuk Ibu Anissa. Ya mungkin agak terintimidasi dengan waktu ya, terintimidasi. Ya nanti bisa direalisasikan di real teachingnya ya Bu Anissa. Ya, Nah, terima kasih. baik, ya boleh di stop Bu.